guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 139. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Tang Zhen, Bing Hezunze, hantu tua Zai Qing, dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari aula besar dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka mendarat di sebuah alun-alun di luar aula besar. Lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula besar membuat orang-orang di luar ketakutan. Namun, lingkaran cahaya hitam itu akhirnya berhenti dan menghilang di tepi alun-alun. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, sebuah lubang besar 1000 kaki muncul di tempat aula utama yang sebelumnya ada. Shoyan merasa lega setelah berhasil melarikan diri dari kematian. Ia menyadari bahwa jika hantu tua Zai Qing dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri, mereka pasti akan mati. Shoyan menarik napas dalam-dalam dan menegakkan dirinya. Matanya tertuju pada kerangka putih giok yang berdiri di udara. Ia menyadari bahwa jejak spiritual sisa elit Dao Zeng telah lenyap. Shoyan terkejut dan terkesan dengan teknik Dao kelas Tian yang telah digunakan. Ia menatap kerangka itu dengan tajam. Shoyan masih terpengaruh oleh kerangka Dao Zeng. Sementara hantu tua Zai Qing merasa lega dan gembira karena sisa jejak spiritual elit Dao Zeng telah menghilang. Kerangka itu tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Shoyan berdiri dan memastikan bahwa kelompok Shoyi-san tidak terluka. Ia tersenyum lega menggelengkan kepalanya. Tian Huzunze terkejut dengan kekuatan teknik Dao yang digunakan oleh kerangka Dao Zeng. Shoyi-san menjelaskan bahwa itu adalah teknik Dao kelas Tian yang legendaris, diciptakan oleh jiwa sisa elit Dao Zeng. Ia menambahkan bahwa jika elit Dao Zeng sejati menggunakan teknik tersebut, maka aula besar bukan satu-satunya yang akan menghilang, melainkan seluruh pegunungan Bone. Shoyan mengangguk setuju dengan penjelasan Shoyi-san. Ia masih merasakan kengerian ketika diserap oleh lingkaran cahaya hitam. Zian tertawa pelan dengan nada sombong, menyatakan bahwa banyak orang tidak beruntung. Shoyan melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak orang yang awalnya berkerumun kini telah menghilang. Orang-orang yang selamat terlihat ketakutan, dengan keringat dingin membasahi pakaian mereka. Xingling menyesali kehancuran gulungan, tetapi Shoyan tersenyum dan mengatakan bahwa harta sebenarnya adalah kerangka Dao Zeng. Kerangka itu menyembunyikan teknik Dao kelas Tian dan memiliki daya pikat yang mengejutkan. Tian Huzunze mengamati bahwa kebanyakan orang yang bertahan hidup adalah ahli dengan kemampuan tertentu, tetapi mereka semua terluka. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan pihak mereka adalah yang paling terjaga. Shoyan tersenyum dan berkata bahwa tidak perlu terburu-buru karena seseorang pasti tidak akan bertindak karena ketidakkesabaran. Kelompok Shoyi-san terkejut dan melihat ke arah hantu tua Zai Qing yang memiliki wajah dengan kegembiraan liar. Hantu tua Zai Qing marah dan mengancam akan menghancurkan kerangka Dao Zeng karena telah membunuh banyak ahli dari Hall of Soul-nya. Hantu tua Zai Qing berdiri dan berteriak, lalu berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Dao Zeng. Huang Xuan, Tang Zhen, dan Bing Hezunze mendengus dingin dan mengejek hantu tua Zai Qing karena mereka telah menyebarkan jiwa sisa di dalam kerangka Dao Zeng dan tidak ingin membiarkannya jatuh ke tangan hantu tua Zai Qing. Mereka ingin memiliki kerangka Dao Zeng yang sangat berharga itu untuk diri mereka sendiri. Huang Xuan, Tang Zhen, dan Bing Hezunze bertiga menyerang hantu tua Zai Qing secara bersamaan. Mereka melemparkan telapak tangan ke udara, menciptakan angin yang menakutkan dan merobek keretakan hitam di udara. Hantu tua Zai Qing terpaksa berputar dengan aneh untuk menghindari serangan mereka. Beberapa bayangan muncul di udara untuk membantunya menghindari serangan, dan kecepatan serangan lawan mulai berkurang. Huang Xuan dan dua lainnya menahan hantu tua Zai Qing dan kemudian terbang menuju kerangka Dao Zeng. Mereka meraih kerangka itu dengan kejam, memicu amarah hantu tua Zai Qing. Hantu tua Zai Qing menggunakan kekuatan isap untuk menyerang Huang Xuan dan dua lainnya. Tetapi sebelum dia bisa menarik kerangka itu, angin tajam menghantam kepalanya dari belakang. Hantu tua Zai Qing merasakan angin tajam dari belakang dan langsung menggunakan kerangka Dao Zeng untuk memblokir serangan itu. Kerangka itu berhasil menahan serangan, dan hantu tua Zai Qing tidak terluka. Dia kemudian meraih kerangka itu dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ekspresi gembira di wajahnya semakin intens. Kamu ingin kabur?
Xiaoyan muncul di depan hantu tua Zaiqing dan menebaskan dengan kejam menggunakan penguasa besar. Kerangka Douseng terkena serangan dan mencetuskan percikan api. Hantu tua Zaiqing terguncang dan mundur selangkah. Trio Huang Xuan kemudian menyusul dan menyerang hantu tua Zaiqing dengan Douqi menargetkan titik-titik fatal di tubuhnya. Orang-orang di alun-alun tercengang melihat pertempuran hidup dan mati antara Xiaoyan, Huang Xuan dan hantu tua Zaiqing karena kerangka Douseng. Mereka menyadari bahwa setiap serangan yang sangat kejam dan bahwa mereka semua bermaksud membunuh lawan mereka. Seseorang mengomentari bahwa kerangka Douseng pasti sangat berharga, sehingga membuat ahli seperti hantu tua Zaiqing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Orang-orang yang masih bisa bertahan setelah mengalami bahaya besar menyadari bahwa mereka yang terlibat dalam pertempuran adalah karakter yang tidak biasa. Beberapa individu yang lebih berani ingin ikut campur, tetapi seseorang mengeluarkan peringatan keras. Saat mereka akan bertindak, para ahli dari Heaven Demonic Tribe, Ice River Valley, dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi dingin dan aura kuat yang menyebar. Wajah beberapa orang berubah ketika mereka melihat kekuatan gabungan dari beberapa faksi besar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menghabisi semua faksi ini dan memutuskan untuk meninggalkan pikiran rakus mereka. Kelompok dokter peri kecil merasa lega karena orang-orang tersebut tidak ikut campur dalam pertarungan merebutkan kerangka Douseng. Mereka khawatir bahkan jika orang lain ikut campur, situasi akan menjadi lebih kacau. Hantu tua Zaiqing terkepung dan diserang oleh 3 ahli, yaitu Huang Xuan dan duo lainnya. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, hantu tua Zaiqing mulai merasa lelah dan mencoba mundur. Namun, kelompok Huang Xuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mereka bertiga melihat peluang dan menyerang kerangka Douseng dengan Douqi yang sangat kuat, menghantam tempat yang sama secara bersamaan dengan kekuatan yang sangat kuat. Kerangka Douseng akhirnya retak dan hancur karena serangan kuat dari Huang Xuan dan dua lainnya. Hantu tua Zaiqing mencengkeram kerangka itu dengan kuat, tetapi tangannya dipatahkan oleh serangan lawan. Dia meraih lengan yang patah dan meraung dengan marah. Namun, sebelum dia bisa mencapai kerangka yang terlempar, Xiaoyan muncul dan meraih kerangka Douseng dengan lengan kiri yang patah. "Xiaoyan, kamu mencari kematian." Hantu tua Zaiqing marah melihat Xiaoyan merebut kerangka Douseng. Xiaoyan mengabaikan kemarahan hantu tua Zaiqing dan memperhatikan Huang Xuan dan Binghe Zunze yang memiliki niat membunuh di wajah mereka. Xiaoyan kemudian meraih 3 tulang rusuk kerangka dan menariknya dengan keras mematahkan tulang rusuk tersebut. Xiaoyan merasakan kesenangan saat mendapatkan 3 tulang rusuk kerangka Douseng. Tulang rusuk tersebut memiliki karakter aneh yang berkedip dan tampak hidup. Xiaoyan tidak mempelajari karakter tersebut lebih lanjut saat itu, melainkan menyimpan tulang rusuk itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia merasa gembira karena telah mendapatkan benda berharga tersebut dan merasa bahwa tidak ada yang bisa membuatnya melepaskannya. Setelah menyimpan tulang rusuk, Xiaoyan mencoba menenangkan dirinya dan melihat sekeliling. Dia melihat hantu tua Zaiqing, Huang Xuan, dan Binghe Zunze mendekatinya dengan niat membunuh. Hantu tua Zaiqing meraung marah dan meminta Xiaoyan menyerahkan kerangka Douseng. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan tangannya meraih ke arah Xiaoyan menciptakan penjara spasial yang cekung di sekitar Xiaoyan. "Karena kamu menginginkannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu." Xiaoyan menggunakan api ungu coklat untuk mengguncang ruang yang runtuh dan menarik diri. Dia kemudian melemparkan kerangka Douseng ke arah hantu tua Zaiqing. Dia terkejut tapi kemudian meraih kerangka itu. Namun, sebelum hantu tua Zaiqing bisa merayakan, 2 tangisan dingin bergema di telinganya dan 2 tangan besar muncul dari belakang meraih dan menarik kerangka itu dengan kekuatan tiba-tiba. Kerangka Douseng retak karena gaya tarik kekuatannya menakutkan. Hantu tua Zaiqing marah dan meraih kerangka itu dengan lengan tangannya, mentransfer kekuatan kuat ke tangannya. Namun, Huang Xuan tidak takut dan malah tertawa dingin, meningkatkan kekuatan di lengannya. Ruang di sekitar tangannya bahkan membentuk garis retakan hitam kecil. Binghe Zunze memiliki ekspresi gelap dan dingin, mengabaikan hantu tua Zaiqing. Dia berpikir bahwa mendapatkan kerangka Douseng ini lebih penting daripada mempertimbangkan konsekuensinya menyinggung hal Soul. Ketiga orang tersebut, Huang Xuan, Binghe Zunze, dan yang lainnya menarik kerangka itu dengan kuat menyebabkan beberapa sendi kerangka menjadi longgar.
Kang Zhen muncul dan membantu ketiga orang lainnya menarik kerangka Dou Sheng dengan kekuatan penuh. Dengan kekuatan gabungan dari 4 ahli Dou Zun, kerangka itu akhirnya hancur dan memancarkan ledakan di depan banyak orang yang terkejut. Keempat orang itu terlempar ke belakang dan kerangka putih Gio itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar dari langit. Hantu tua Zai Qing marah karena kerangka Dou Sheng dihancurkan. Dia hanya bisa membawa tengkorak dengan lengan, bukan kerangka lengkap. Sementara itu, para ahli lainnya berlomba-lomba untuk mengambil tulang-tulang Dou Sheng yang tersebar di alun-alun. Xiaoyan tercengang melihat adegan ini, karena dia hanya mengambil 3 tulang rusuk yang lemah dan tidak menyangka orang-orang lain akan begitu ganas dalam mengambil tulang-tulang tersebut. Xiaoyan memperhatikan bahwa hantu tua Zai Qing tidak menyadari bahwa kerangka Dou Sheng memiliki teknik Dou kelas Tian yang tersembunyi. Xiaoyan berpikir bahwa kepala aula jiwa mungkin tidak memberitahu hantu tua Zai Qing tentang rahasia ini. Xiaoyan merasa beruntung karena telah menemukan teknik Dou kelas Tian dan berpikir bahwa tulang Dou Sheng tersebut juga sangat berguna. Dia memutuskan untuk mendapatkan sebagian dari tulang tersebut karena tidak bisa mendapatkan kerangka yang lengkap. Xiaoyan mengingat betapa kerasnya tulang-tulang Dou Sheng dan bagaimana dia harus menggunakan semua kekuatannya dan suhu panas dari 3000 Lotus Head Flame untuk mematahkan 3 tulang rusuk terlemah. Namun, dia tidak sendirian dalam menargetkan tulang ini, karena beberapa ahli lain juga bergegas menuju lengan itu. Xiaoyan tertawa dan dengan cepat muncul di samping tulang lengan kanan kerangka Dou Sheng. Dia meraih dan menggenggamnya, membuat para ahli lain yang ingin mengambilnya berhenti dan berbalik. Mereka memutuskan untuk mencari pecahan tulang lainnya karena tidak ingin bertarung dengan Xiaoyan. Xiaoyan memeriksa lengan yang dipegangnya dan menemukan bahwa itu ringan dan memiliki garis-garis yang tidak biasa, serta memancarkan cahaya yang samar-samar. Xiaoyan memeriksa lengan tulang Dou Sheng dan menemukan cairan seperti esensi Dou Sheng mengalir di dalamnya. Dia terkejut dan bergetar, menyadari bahwa mungkin ini yang dicari hantu tua Zai Qing. Xiaoyan kemudian berbalik dan melihat ke alun-alun, berpikir bahwa semua tulang Dou Sheng mungkin memiliki esensi yang sama. Dia melambaikan lengan bajunya dan menggunakan kekuatan isap untuk menarik banyak pecahan tulang ke arahnya. Tindakan Xiaoyan menarik perhatian dari beberapa ahli, tetapi kelompok dokter peri kecil segera mengelilinginya dan melindunginya. Xiaoyan kemudian memeriksa fragmen tulang yang bergantung di depannya dan menemukan bahwa hanya beberapa di antaranya memiliki esensi Dou Sheng di dalamnya. Dia menyimpan 4 fragmen tulang yang memiliki jejak cairan ke dalam cincin penyimpanannya, berpikir bahwa tulang itu mungkin berguna di masa depan. Xiaoyan membuang fragmen tulang yang tidak mengandung esensi Dou Sheng dan melihat hantu tua Zai Qing mengumpulkan pecahan tulang dengan ekspresi muram. Hantu tua Zai Qing bahkan membunuh beberapa orang yang tidak beruntung dan membuat para ahli di alun-alun mundur dengan keterkejutannya. Kemudian, hantu tua Zai Qing melihat ke arah Xiaoyan dan memerintahkannya untuk menyerahkan tulang di tangannya. Xiaoyan tertawa dingin dan tidak menunjukkan ketakutan, membalas tantangan hantu tua Zai Qing. Xiaoyan tersenyum tipis dan menjentikan jarinya memunculkan 3 jenis api surgawi di depannya. Hantu tua Zai Qing terkejut dan marah, tetapi kemudian mengendalikan dirinya sendiri karena menyadari bahwa Xiaoyan sudah menjadi elit Dou Zun dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Hantu tua Zai Qing juga masih memiliki kengerian terhadap kekuatan teratai api Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika Huang Xuan mengusulkan bekerja sama dengan hantu tua Zai Qing untuk menangkapnya dan mendapatkan kerangka Dou Sheng. Huang Xuan ingin mengambil buah asal Dragon Ponic yang sangat penting bagi suku Heaven Demon Ponic. Hantu tua Zai Qing setuju dengan proposal ini dan mengangguk lembut, dengan mata yang dipenuhi ejekan dan kekejaman saat melihat Xiaoyan. Ya, mungkin saya cukupkan sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 139 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun